Halo guys, welcome to Enetic ID. Jadi pada video kali ini akan membahas review iPhone 15 Pro Max yang sudah aku gunakan kurang lebih 1 bulan terakhir. Dengan overall experience yang diberikan, jika aku bandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang aku gunakan 1 tahun sebelumnya, ini memberikan experience terbaik dan lebih maksimal. Terima kasih kepada improvement, upgrade yang diberikan jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max sebelumnya. Dan mungkin aku garis bawahi, tahun ini iPhone 15 Pro Max berbeda dengan iPhone 15 Pro yang biasa karena adanya kamera yang berbeda, yaitu 5 kali periscope lens atau 5 kali telefoto, dan di iPhone 15 Pro yang biasa 3 kali telefoto saja. Jadi untuk yang pertama aku akan bahas terkait bodinya, overall dengan stainless steel frame yang menurutku elegan dan eksklusif, walaupun sangat ngecap tangan sih menurutku, yang seharusnya lebih baik dibandingkan dengan stainless steel, tapi entah kenapa menurutku lebih terasa mudah sekali kotor. Lalu yang kedua adalah untuk bodinya, terima kasih pada titanium frame-nya yang terus di-advertisingkan oleh Apple, beratnya lebih ringan di 221 gram. Jika dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max, terasa lebih ringan lagi jika digenggam secara langsung karena komponennya, penataannya yang sedikit dirubah oleh Apple. Lalu juga untuk bagian belakangnya sama matte glass ya, jadi tetap saja eksklusif dan warna natural titanium tetap pilihanku yang menjadi utama. Untungnya dapat waktu itu PO-nya ya, jadi mendapatkan natural titanium yang sangat baik tahun ini. Lalu tambahan untuk portnya USB-C ya, sudah 3.0, dimana untuk ini bisa memberikan 10 gigabit per second dan pastinya harus menggunakan kabel yang benar-benar support ya. Lalu untuk casnya, aku sendiri pribadi masih menggunakan MagSafe charger ya, jadi nggak terlalu penting terkait USB-C, aku jarang sekali. Kalau untuk share data pun aku menggunakan AirDrop karena aku di Apple ecosystem menggunakan Mac dan juga iPad serta Apple Watch. Sekarang masuk ke bagian display, tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max sebelumnya, yaitu maksimal brightness-nya di 2000 nits brightness. 120 Hz ProMotion juga hadir, dan terima kasih kepada iOS 17-nya yang terus diupdate. Menurutku dari beberapa improvement dari update-update yang diberikan sangat-sangat terasa sih. Dalam arti beberapa hal kadang sedikit buggy atau kadang nge-freeze dalam scene tertentu. Apalagi kalau kalian tahu terkait wallpaper-nya yang baru ini untuk iOS 17, tepatnya di iPhone 15 Pro dan Pro Max, ketika always on display menyala, ini ada sedikit perbedaan kalau kalian menggunakan wallpaper bawaannya. Dan ini bisa dikatakan jauh lebih baik. Selanjutnya terkait action button juga nilai plus, dan nanti kita akan mendapatkan beberapa fitur baru juga di iOS 17.2 yang saat ini pada saat aku membuat video ini iOS 17.2 masih dalam RC atau release candidate. Lalu untuk yang lainnya lagi secara garis besar, yaitu baterai yang diberikan di iPhone 15 Pro Max tidak jauh berbeda sih experience yang aku dapatkan jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang aku gunakan sebelumnya. Karena iOS 17 bisa aku katakan cukup boros juga, dan untungnya di iOS 17.1, 17.1.1 sudah memberikan yang terbaik, dan aku juga akan menunggu bagaimana nanti aku akan share ke kalian di video selanjutnya ataupun juga di Instagram dan sosial media lainnya seperti X juga dan TikTok. Bagaimana experience yang aku dapatkan nanti setelah update di iOS 17 yang baru, yaitu 17.2, yang harusnya akan lebih signifikan dan lebih fluid sih. Beberapa review juga mengatakan untuk yang RC bahkan yang masih beta itu experience-nya lebih baik dan lebih smooth aja jika dibandingkan dengan iOS 17.1.2. Jadi kalau untuk aku pribadi 7-8 jam nggak akan ada masalah, untuk satu hari overall akan aman, kecuali benar-benar aku memaksimalkan pengambilan foto dan video secara terus-menerus, dan aku bukan gamer ya, jadi lebih ke arah untuk mengambil foto dan video dalam event tertentu. Lalu selanjutnya terkait kamera, yaitu dengan 48 megapiksel yang sama sebenarnya terkait hardware-nya jika dibandingkan iPhone 15 Pro Max. Lalu juga adanya telefoto 5 kali periscope yang baru, lalu juga ada 0,5 yang sama juga masihan di iPhone 14 Pro Max. Hanya saja overall dari software-nya menurutku improve banget. Lalu juga kalian bisa mendapatkan foto 48 megapiksel yang ada tanpa harus raw foto. Lalu juga adanya default 24 megapiksel hasil foto di kamera utama. Lalu juga untuk 5 kali Theta Prism periscope lens-nya menurutku improve yang sangat baik, dalam arti sebelumnya hanya 3 kali, kali ini 5 kali. Hanya saja terkait portrait mode perlu menyesuaikan karena cukup jauh sih ya, jadi antara menggunakan 1 kali atau 5 kali. Lalu ada tambahan juga terkait untuk fotonya di kameranya di iPhone 15 series,
Ini juga akan mendapat auto portrait mode, jadi itu nilai plus juga yang diberikan. Aku nggak perlu bingung kapan aku harus menyalakan portrait mode. Kalau memang foto ini bagus dan akan aku gunakan untuk portrait, aku bisa edit setelah aku mengambil foto tersebut. Dan yang aku ingin garis bawahi juga terkait HDR-nya, menurutku jauh-jauh improve jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max yang aku gunakan sebelumnya. Terkait video juga nggak akan ada masalah, tetap memberikan yang terbaik menurutku jika dibandingkan dengan HP-HP yang lain, walaupun sudah mulai catch up nih HP-HP Android seperti Samsung dan brand-brand lain seperti Oppo juga. Tapi untuk saat ini masih tetap kalau kalian suka video, iPhone 15 Pro Max bisa menjadi rekomendasi untuk pengambilan video yang lebih baik. Halo guys, ini langsung dari kamera depan iPhone 15 Pro Max. Yang terakhir, yang nggak kalah penting terkait chipsetnya yang digunakan yaitu A17 Pro. Dan disinilah dimana aku yakin Apple kemungkinan besar tahun depan akan memulai adanya seri Ultra. Kenapa? Karena A17 Pro ini sangat-sangat powerful dalam arti untuk memaksimalkan CPU dan GPU-nya ini sangat-sangat mudah panas. Kalau kalian tahu di iOS 17 yang awal, iPhone 15 Pro Max sangat mudah panas. Di iOS 17 yang setelah-setelahnya dalam arti terakhir 17.1 itu sudah memberikan improve yang sangat baik. Dalam arti beberapa hal yang umum-umum aja tidak akan memberikan panas yang berlebihan di A17 Pro iPhone 15 Pro Max ini. Tapi dengan adanya 8GB RAM sudah maksimalkan untuk foto tapi juga untuk maksimal gaming. Lalu juga dengan A17 Pro ini memberikan GPU core yang bertambah jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max dengan A16 Bionic. Ini sangat-sangat panas banget ketika aku coba untuk AAA games yang aku coba yaitu Resident Evil Village. Dimana ketika tidak menggunakan casing ini sangat-sangat tidak nyaman, jadi memang benar-benar panas pol. Dan aku sudah katakan ini di unboxingku sebelumnya juga, dimana untuk baterainya pasti akan langsung boros ya, karena dengan chipnya sangat powerful dan sangat panas ini. Jadi ini bisa menjadi langkah awal di mana Apple akan memberikan wadah untuk para developer AAA games hadir di Apple ecosystem, tidak hanya di iPhone sebenarnya, di iPad dan juga di Mac yang terus diberikan, disupport oleh Apple untuk maksimalkan mereka mendevelop game-game yang besar, tidak hanya di Windows tapi harus di Apple ecosystem untuk mendapatkan experience yang terbaik bagi user Apple. Itu aja sih yang ingin share ke kalian. Kalau untuk A17 Pro-nya selain AAA game sebenarnya untuk pengambilan foto dan video, RAM-nya juga sudah 8GB, sudah sangat-sangat aman, nggak akan masalah. Sosial media, kita misalnya sehari-hari, aku pun bukan gamer. Aku misalnya hanya sosial media Instagram, TikTok, YouTube. Pastinya sebenarnya chip yang lama pun 3 tahun lalu tidak akan ada masalah dengan hal itu. Jadi yang memang bisa kita tes dari chip yang terbaik adalah pastinya lebih ke arah ke performa untuk gaming atau misalnya edit video atau render tertentu lah yang bisa kalian lakukan di HP kalian. Jadi untuk saat ini intinya iPhone 15 Pro Max sangat mumpuni dalam arti sangat powerful juga untuk kalian yang ingin memang benar-benar ingin mendapatkan profesional dalam arti edit video, game-game AAA games yang ada digunakan bisa kalian dapatkan dan rasakan secara maksimal di iPhone 15 Pro Max tahun ini. Jadi apakah recommended untuk upgrade ke iPhone 15 Pro Max? Bagi kalian di Apple ecosystem, kalau di iPhone 13 Pro Max ke bawah, silahkan. Dalam arti ini sudah USB-C. Itu mungkin yang pertama yang bisa katakan, karena nanti tahun-tahun yang akan datang pastinya akan mengurangi aksesoris dengan Lightning dan maksimal di USB-C saja. Lalu selain itu kameranya juga ada improvement, walaupun hardware-nya sama tetapi secara garis besar menurutku lebih baik. Lalu juga yang suka foto dengan telefoto, pastinya dengan 5 kali telefoto ini memberikan experience yang lebih baik juga, HDR yang jauh lebih baik. Lalu experience semuanya lebih ringan dan kelebihan-kelebihan kecil ini menurutku menyempurnakan experience kalian menggunakan iPhone. Tapi kalau kalian masih menggunakan iPhone 14 Pro Max, nggak rekomen kalian upgrade karena menurutku tidak terlalu signifikan yang diberikan dan bahkan baterainya juga nggak berubah signifikan juga. Kalau mungkin yang sudah di bawah 90%-an, tunggu sekitar 80%, kalian tinggal ganti baterai aja, sabar menunggu iPhone 16 Pro Max tahun depan atau bahkan mungkin iPhone 16 Ultra yang akan hadir di akhir tahun 2024. Aku juga nggak sabar bagaimana nanti iPhone 15 Pro Max ini akan bertanding dengan S24 Ultra yang pasti akan sangat lebih maksimal dengan chip Snapdragon 8 Gen 3 terbaru dari Qualcomm. Yap, bagaimana kita akan lihat saja. Dan terus improve yang diberikan oleh Apple, intinya aku cukup puas. Dan balik lagi bahwa sesuai dengan kebutuhan kalian, kalau memang ingin upgrade tahun ini dan memang benar-benar butuh, yap, aku rekomen kalian langsung saja ke iPhone 15 Pro Max tahun ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang iPhone 15 Pro Max di tahun ini. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.